Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisla Yusuf dengan stambuk 22475098 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melakukan presentasi PPT saya yang berjudul Teori Behavioristik. Langsung saja kita masuk pada slide selanjutnya, kata pengantar, yaitu teori behavioristik memandang perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Fokus utama adalah pada pengamatan dan pengukuran perilaku yang dapat dilihat atau diukur secara langsung. Pembelajaran dipandang sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman. Kita akan masuk pada pembahasan tokoh utama dalam teori behavioristik. Ada 3 tokoh utama, yaitu Ivan Pavlov pada 1849 sampai 1939, yaitu mengembangkan konsep kondisi klasik melalui eksperimen dengan anjing yang menunjukkan bagaimana respons otomatis dapat dipelajari melalui asosiasi. Yang kedua, ada John B. Watson pada 1879 sampai 1958 mengatakan bapak behaviorisme menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Percobaan terkenal dengan bayi Albert atau Little Albert. Selanjutnya ada B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 yang mengatakan bahwa mengembangkan kondisi operan yang berfokus pada bagaimana penguatan dan hukuman mempengaruhi perilaku. Skinner mengembangkan prinsip-prinsip penguatan positif dan negatif. Kita akan masuk ke dalam pembahasan prinsip utama teori behavioristik. Yang pertama adalah kondisi klasik atau classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus yang tidak terkontrol dengan stimulus yang terkontrol. Contohnya, anjing Pavlov yang mengeluarkan air liur saat mendengar bunyi bel. Yang kedua, kondisi operan atau operant conditioning oleh B.F. Skinner mengatakan, yaitu belajar melalui penguatan atau reinforcement dan hukum punishment terhadap perilaku, yaitu dalam penguatan positif memberikan hadiah untuk perilaku yang diinginkan. Penguatan negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Selanjutnya yang ketiga, pengkondisian sosial atau social learning oleh Albert Bandura. Meskipun lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, banyak unsur dari teori behavioristik juga ada dalam pandangannya, yaitu belajar pada pengamatan dan peniruan perilaku orang lain atau modeling. Sekarang kita masuk pada slide aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan penguatan. Penggunaan penghargaan atau hadiah untuk meningkatkan motivasi siswa. Misalnya, memberikan bintang atau poin untuk siswa yang berhasil menyelesaikan tugas. Selanjutnya, penerapan hukuman. Hukuman dapat digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya dengan memberikan konsekuensi seperti pengurangan waktu bermain bagi siswa yang terlambat, serta pembelajaran berbasis skor atau penguatan. Sistem penguatan seperti token accompany, di mana siswa mendapatkan token yang bisa ditukar dengan hadiah setelah pencapaian perlakuan tertentu. Pembelajaran melalui latihan dan ulangan. Latihan berulang untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan, seperti pengulangan soal latihan untuk memperkuat pemahaman konsep. Behavior modification, yaitu menggunakan teknik-teknik seperti penguatan atau pengurangan untuk mengubah perilaku siswa yang diinginkan. Teori behavioristik berhubungan dengan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Teori behavioristik berhubungan dengan 3 domain siswa sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, yaitu memperkuat pemahaman dan ingatan melalui penguatan positif dan negatif, seperti memberi hadiah untuk jawaban yang benar. Yang kedua, efektif, yaitu mengubah sikap dan perasaan siswa terhadap pembelajaran dengan penguatan emosional, seperti pujian untuk meningkatkan motivasi dan minat. Yang ketiga, psikomotor, yaitu mengembangkan keterampilan fisik dengan penguatan dan pengkondisian operan, seperti memberikan umpan balik langsung untuk memperbaiki gerakan atau teknik. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Teori behavioristik telah memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana perilaku terbentuk dan dapat diubah. Aplikasi teori ini sangat efektif dalam konteks pendidikan, terutama dalam pengelolaan perilaku siswa dan memperkuat pembelajaran. Meskipun memiliki kekurangan, teori behavioristik tetap relevan dalam praktek pembelajaran yang membutuhkan hasil yang konkret dan
dan terukur. Baik, itulah slide presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.